Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Ma'unah rahimakumullah ingkang saestu kula mulyakaken. Izinkan saya menegaskan kembali apa yang kami sampaikan di pengajian buka bersama yang lalu, yakni betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita semuanya ini untuk berpuasa dalam rangka la'allakum tattaqun. Secara lahir kemarin sudah disampaikan bahwa untuk mencapai derajat takwa itu Allah mewajibkan dengan puasa. Mari kita jaga betul puasa kita itu, rasa ngelih itu. Maka ketika malam, ketika boleh makan dan minum secukupnya. Secara lahir begitu. Secara batin, takwa itu dekat sekali dengan tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Betapa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu, memasrahkan segala sesuatu kepada Allah itu menjadi cara bagi kita untuk hidup itu lebih enteng, lebih mudah bahagia. Kita ini sering kesel karena hati ini ya tidak sepenuhnya pasrah kepada Allah. Ada masalah gitu, dindem saja, mangkel dewe gitu ketika ada masalah dengan orang lain gitu. Coba kalau cepat-cepat segera pasrahkan kepada Allah, enteng. Jadi tawakal itu membuat kita pertama secara batin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkannya. Enteng ini. Gak perlu mikir. Karena kita seringkali mikir sesuatu yang gak perlu kita pikirkan, bukan urusan kita. Kita dimarahi oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, muangkelnya luar biasa panjang, apalagi ditambah dendam. Bukan urusan kita. Orang lain memfitnah kita, asal kita tidak ada masalah, apalagi sudah klarifikasi, sudah selesai. Persoalan dia masih marah terus, mungkin begitu, ya sudah itu urusan dia. Urusan kita berbuat baik kepada orang lain, segera pasrah saja enteng. Nah, tawakal itu di situ. Secara batin pasrah sepenuhnya kepada Allah, meskipun secara lahir tetap berusaha dengan baik, tetap beramal dengan baik. Suatu hari Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Auf bin Malik ini seorang bapak yang sudah agak sepuh begitu, yang mengadu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anaknya belum pulang. Jadi anaknya ini ikut perang jihad bersama Nabi Muhammad SAW. Pasukan perang sudah pulang, Nabi Muhammad SAW juga sudah pulang, perang sudah selesai,
tapi anaknya belum pulang. Dia mencari, bertanya ke sana kemari, mendapatkan kabar bahwa anaknya ditangkap oleh musuh. Maka ia mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ini perang sudah selesai, pasukan perang sudah pulang, tapi anakku belum pulang. Jawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu segera pulang, kamu ajak istrimu untuk bersabar, tawakal kepada Allah, memasrahkan urusan ini kepada Allah, dan banyak-banyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Benar. Sampai di rumah istrinya sudah jogo di depan rumah begitu sambil nunggu anaknya kok belum datang juga. Gimana Pak? Apa jawab Nabi? Kita diperintahkan untuk sabar, tawakal, memasrahkan urusan ini kepada Allah, lalu banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Kalau seseorang sudah la haula wala quwwata illa billah, ya wes, kita sudah nggak punya daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ya baca berdua itu la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Terus menerus begitu. Semakin sareh hatinya, semakin pasrah, semakin gumantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Maka tengah malam pintu rumahnya ada yang mengetuk. Ternyata anaknya pulang. Bapaknya ini heran. Lokasi peperangan dengan tempat desanya ini di Madinah jauh. Tidak mungkin tengah malam, katakanlah tadi sore berangkat, tidak mungkin. Paling nggak butuh sekian hari untuk sampai ke situ. Nah, kamu kok sudah pulang? Alhamdulillah, senang sekali. Gimana ini ceritanya? Lalu anaknya cerita. Saya dirantai di sana. Kalau di sini istilahnya di sel begitu, dirantai, tangannya dirantai, kakinya dirantai. Saya berusaha untuk lepas, nggak bisa, rantainya kuat sekali, rantai besi. Tapi tadi menjelang tengah malam itu rantainya kendor-kendor begitu, lalu saya bisa lepas. Lalu saya melarikan diri. Dan ternyata dia melarikan diri, pergi, musuhnya tidak ada yang tahu. Dan dia membawa harta rampasan perang. Bukan hanya orang seorang diri, membawa domba yang banyak. Jadi pulang itu membawa oleh-oleh ghanimah. Domba yang banyak. Gimana ceritanya? Dari tempat perang menuju ke sini, kok secepat itu kamu sampai? Maksudnya kalau perjalanan biasa tidak mungkin jadi sampai. Saya tidak tahu. Saya diantar oleh malaikat. Senang sekali bapaknya. Alhamdulillah. Maka pagi-pagi bapaknya segera menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan kabar gembira ini, sesuatu yang mungkin tidak masuk akal ini. Lepas dari rantai besi dalam waktu singkat sampai rumah ini, secara nalar tidak nalar. Tapi bagi Allah apapun bisa terjadi. Belum cerita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi sudah tahu. Dan inilah sesungguhnya wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka ia Allah mencukupkannya. Maka puasa Ramadan ini hendaknya mari kita semakin memasrahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara zahir, secara syariah kita berusaha dengan baik, tapi hati ini pasrah. Habis beramal pasrah. Ikhlas saja. Pasrah itu ujungnya ikhlas. Ada sesuatu yang berat di samping berusaha pasrah. Kira-kira enteng mboten nggih? Enteng. Kita ini sesungguhnya kan butuh sandaran. Coba misalnya bapak ibu ada masalah, kalau ngomong diceritakan sama istri gitu, rasanya lebih enteng cerita atau enggak cerita? Lebih enteng cerita. Kalau di rumah enggak bisa cerita sama istri, mungkin keluar rumah ke angkringan atau ke teman-teman cerita. Kalau sudah cerita, masalah itu rasanya enteng, meskipun masalah belum selesai. Inilah dalam psikologi namanya katarsis. Jadi kita ini butuh curhat, butuh sandaran.
Apalagi kita menyandarkan segala masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini akan enteng, gitu ya. Maka di samping berikhtiar secara rohani untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara cara agar kita mudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak-banyak berzikir. Tadi jelas disampaikan, Auf bin Malik disuruh pulang, sabar, tawakal, memasrahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk anaknya yang gak pulang-pulang itu. Lalu diminta untuk banyak-banyak zikir, zikran katsira. Dalam hal tadi membaca la haula wala quwwata illa billah. Apakah harus itu? Tentu banyak zikir yang dapat kita baca sesuai dengan kesukaan masing-masing, sesuai dengan pilihan masing-masing, sesuai dengan mungkin pernah diajari oleh gurunya masing-masing. Nah, itu. Monggo dalam hidup ini, apalagi Ramadan ini, mari kita senang-senang banyak zikrullah, banyak-banyak berzikir. Sesuai dengan mungkin pernah diijazahi oleh gurunya masing-masing. Maka pagi ini izinkan kami menyampaikan sebuah zikir yang itu bagus sekali agar kita selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mau tidak ini? Ada sebuah zikir yang insya Allah kalau kita baca secara istiqomah, secara rutin itu kita selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini soal batin, soal ruhani. Seandainya toh misalnya kita dipandang oleh orang lain itu hidupnya biasa-biasa saja, tapi kita selalu cukup, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu zikirnya? Ingat-ingat ya, bismillahirrahmanirrahim. Membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini mudah ya. Mungkin sudah banyak yang hafal, tinggal mengulang saja. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sarang-sarang. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini ada rekamannya, nanti kalau mungkin belum hafal bisa diulang rekamannya. Itu dibaca pada waktu pagi hari sejumlah 100 kali. 100 kali. Mungkin kalau Ramadan apalagi ada kultum subuh gini agak susah. Nanti di luar Ramadan mungkin bisa diamalkan. Itu memang dibacanya waktu pagi. Di waktu kapan? Di waktu ada 2 tempat, bisa dipilih. Seusai sholat sunnah qobliyah subuh. Itu dibaca sampai qomat. Kalau biasanya jarak antara adzan dan subuh itu 15 menit misalnya, kalau 15 menit ya, itu insya Allah pas. Kami sudah biasa membaca itu pas. Jadi pas terakhir itu biasanya pas qomat. Tapi kalau itu enggak 15 menit, misalnya di sini 10 menit misalnya, di sini berapa menit? 15 ya. Kalau 15 pas. Dengan catatan jangan telat. Jadi ketika adzan sudah di sini. Habis adzan langsung qobliyah subuh. Atau kalau rumahnya dekat, qobliyah subuhnya di rumah, adzan selesai langsung qobliyah subuh, itu biasanya selesai ke sini pas qomat. Berjalan. Lebih jauh ya, jangan ketinggalan nanti subuhnya. Tapi kalau nggak bisa habis qobliyah subuh, itu dibaca setelah sholat subuh. Ya tidak harus langsung. Habis zikir bersama begini, langsung setelah itu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim,
Astagfirullah. Insya Allah dengan begitu istiqomah setiap pagi 100 kali, segala hal yang menjadi problema kita, kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin itu kami ijazahkan ya, kabil itu ya. Ya. Semoga bisa diamalkan dan kami sudah mengamalkan itu dan hidup itu nyaman gitu. Apa saja yang kita hadapi selalu saja ada jalan keluarnya. Jadi hidup ini seperti ini, pengennya guyu aja. Pengennya guyu saja. Ada masalah mungkin sedih, lumrah manusiawi gitu. Ada Bu, orang nggak punya sedih. Tapi nggak lama. Ada masalah dengan istri, dengan anak, dengan mungkin santri, dengan murid, dengan siapa begitu. Nggak lama. Setelah itu ya biasa saja, selesai. Atau mungkin kalau masalah dengan orang lain yang orang itu tetap menganggap sebagai masalah, ya kita nggak anggap sebagai masalah. Jadi dia capek sendiri. Kira-kira enak mboten gesang atau gitu. Ecek nggih. Maka banyak-banyaklah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya apa saja silahkan, tapi di antara salah satu caranya adalah setiap pagi membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah alhamdulillahirabbil alamin. Menawi lepat kula nyuwun ngapunten, mungkin manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.